Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel pemersatu YouTuber pemula. Baik, teman-teman, ini ada satu pertanyaan yang bisa kita jadikan pelajaran untuk kita semua. Bang, apa benar YouTuber besar itu pasti gajian ya tiap bulan? Apa benar channel kecil itu tidak gajian tiap bulan? Jawabannya adalah tidak sama sekali. Kenapa seperti itu? Banyak YouTuber besar yang subscribernya ratusan ribu nggak gajian juga tiap bulan, bos. Gajinya 3 bulan sekali ada juga. Itu tergantung dari jumlah view dan banyaknya video ya. Banyaknya video dan video lama itu masih aktif nggak? Artinya kalau video-video lama itu masih ditonton, itu teman-teman walaupun itu channel kecil, maka bisa gajian tiap bulan, bisa gajian tiap bulan. Tetapi channel besar pun kalau mungkin punya ratusan video atau bahkan ribuan video, tetapi video lamanya itu sudah tidak ada penonton, itu nggak bakalan gajian ya, nggak bakalan gajian juga. Terus yang berhubungan dengan CPM dan RPM, Bang, apakah itu berpengaruh terhadap gaji? Jawabannya juga iya. Kenapa? CPM itu menentukan berapa jumlah perkalian yang akan teman-teman terima. Tetapi ingat ya, biasanya kalau view-mu itu masih sedikit, maka CPM-mu itu akan tinggi sekali. Tetapi kalau view-mu sudah meledak dan banyak, itu CPM dan RPM-mu cenderung turun. Ya, itu tergantung dari tema. Jadi kalau ada yang bilang YouTuber besar sudah pasti gajian tiap bulan, itu hoax, goblok namanya. Jadi itu belum tentu ya. Banyak sekali YouTuber kecil yang justru gajian tiap bulan karena memang sekali lagi itu dari banyaknya video dan videonya itu masih ditonton karena relevan dengan keadaan saat ini atau mungkin relevan dengan pola tontonnya dari subscriber. Terus gimana, Bang, seandainya cara supaya video kita itu video lama itu harus atau masih gajian, gimana caranya? Caranya satu, yang kedua bisa link video lama itu teman-teman share lagi di tab komunitas. Bisa juga kalian taruh linknya di deskripsimu. Bisa juga di-upload lagi ya, sekali lagi. Jadi teman-teman bisa membuat satu video yang meminta kepada subscriber loyal untuk membantu menonton video-video lama dan menonton untuk melihat di situ apa namanya untuk komentar lagi, atau teman-teman bisa membalas komentar-komentar dari video lama. Itu yang paling efektif ya, membalas komentar-komentar dari video lama, lihat channelnya apakah masih aktif atau tidak. Dengan begitu teman-teman akan mendapatkan sumber pendapatan baru karena video yang lamamu ditonton dan hidup kembali. Tentunya di sini kan ada metode-metode. Jadi kalau ada yang bilang channel besar itu pasti gajian tiap bulan, dari mana sumbernya itu? Ya, kalau saya tanya dari mana sumbernya, itu nggak ada. Dan justru kalau teman-teman misalnya menonton sendiri tanpa dioplos, sudah otomatis teman-teman akan bermasalah. Bermasalah kenapa? Karena itu nanti akan terjadi traffic invalid. Salah satu cara untuk menghindari traffic invalid itu adalah dengan melakukan kolaborasi video. Banyak cara sebenarnya, bos. Banyak cara ya untuk mengangkat video lama itu, dan itu semuanya kan sudah kita bahas di Insan Tutor, bagaimana cara supaya video lama itu ditonton kembali. Atau mungkin begini caranya. Video-video yang lama teman-teman bisa pancing ya dengan beriklan di Google Ads. Apakah bisa? Bisa. Bisa sekali. Karena dengan beriklan di Google Ads, setelah itu video lama itu ditonton, nggak usah banyak-banyak karena ini hanya untuk memancing rekomendasi saja. Mungkin teman-teman bayar iklan 100.000 atau 200.000 di video lama. Ini bukan untuk, saya sarankan bukan untuk channel kecil ya. Bukan untuk channel yang untuk ngejar jam tayang ya, karena nanti tidak terhitung jam tayangnya yang diiklankan itu. Tetapi kalau hanya untuk memancing rekomendasi, itu channel-channel lama, bukan channel lama, itu video-video lama ya. Video lama itu bisa teman-teman pancing. Kalau sudah punya penghasilan, mungkin sudah gajian tiap bulan 3 juta atau 4 juta, mungkin teman-teman bisa mengeluarkan budget kira-kira 200.000 atau 300.000. 300.000 lah satu video, mungkin teman-teman pasangin atau iklankan di Google Ads itu 100.000, 3 video tapi minimal ya.
minimal 3 video, budget 300.000. Nah, dengan begitu video lama akan ditonton kembali oleh para subscriber atau di luar subscriber. Dan yang terjadi apa? Saat video lamamu ditonton, maka video-video yang pertengahan atau video baru itu rekomendasinya juga akan cenderung naik karena pasti akan disodorkan video-video yang lain. Jadi video-video yang lain ini yang akan menghasilkan, bukan dari video yang teman-teman iklankan. Ini biasanya disarankan oleh para tutorial-tutorial yang intinya gitulah, yang berbayar, yang segala macam. Itu akan menyarankan seperti itu. Coba diiklankan video lamamu supaya memancing rekomendasi. Artinya memancing rekomendasi supaya video-video yang baru itu tiba-tiba nongol di beranda, karena itu erat hubungannya. Tapi kalau masang hanya 1 iklan itu juga percuma. Ya minimal 3 lah, ya minimal 3. Dengan budget minim nggak masalah, dengan budget minim nggak masalah. Dalam tanda kutip ini dilakukan ya hanya untuk memancing rekomendasi, jangan semuanya diiklanin. Kalau semuanya diiklanin itu nanti ujungnya besar pasak daripada tiang merongos juga. Jadi itu saran saya, dan itu banyak sekali dilakukan oleh YouTuber-YouTuber besar. Kelihatannya view-nya gede biar kelihatan gagah, padahal sebenarnya tidak menghasilkan. Tetapi bisa mencari penghasilan dari sumber lain. Contoh dengan saat teman-teman nonton sebuah video atau video manapun, terus view-nya tinggi, apapun yang diomongin dia itu cenderung dipercaya, ya. Walaupun sebenarnya ya akal-akalan juga. Kok bisa dipercaya? Contoh aja, bayangkan ya, seorang penjual jam tayang atau seorang penjual subscriber tiba-tiba view-nya gede terus, teman-teman yakin dari sana kan? Kalau seorang misalnya konten tutorial yang view-nya cuma ribuan, teman-teman percaya nggak? Nggak percaya, Pak. Tetapi itu alami. Tetapi teman-teman kalau dibohongin malah percaya. Nah, itulah kelemahannya. Dibohongin juga sebenarnya bukan dibohongin ya. Sebenarnya sih bukan dibohongin, tergantung cara berpikirmu. Tapi itu hanya untuk meyakinkan para subscribernya dia bahwasanya dia profesional. Sekali lagi, ini bukan dibohongin karena semuanya kan strategi. Jadi bohong atau tidak itu tergantung cara berpikirmu. Hal yang benar pun kalau kamu merasa dibohongin dan tidak menguntungkan kamu, biasanya kamu akan merasa dibohongin. Biasanya kalau itu menghasilkan dan menguntungkan bagi kamu, walaupun itu udah nyata-nyata bohong, kamu bakalan tetap melindungi dia juga. Artinya kamu nggak merasa dibohongin karena itu menguntungkan kamu. Sekali lagi, ini bukan masalah bohong atau benar, tapi itu adalah strategi yang banyak digunakan oleh YouTuber-YouTuber besar, apalagi yang ada kaitannya atau terafiliasi dengan para penjual jam tayang. Jadi dengan subscriber, mungkin subscribernya juga diakal-akalin, subscriber 2 juta, view-nya mungkin bisa separuh dari subscriber 1 jutaan, wah kelihatan kan kalau teman-teman nonton, wah ini hebat. Nah, saya percaya, padahal ada udang di balik batu. Ya, jadi mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi teman-teman ya. Sekali lagi, biasanya teman-teman itu mudah sekali hanya dengan melihat, hanya dengan mendengar. Setelah itu yakin, padahal strateginya memang seperti itu. Biar apa? Biar yakin. Ya, ini banyak sekali dilakukan oleh kreator-kreator besar biar kelihatan profesional, view-nya ribuan, padahal memang diiklankan. Tujuannya untuk apa? Kalau kelihatan bagus, maka apapun yang dijual itu akan laku. Entah itu e-book atau apapun itu yang dijual bakalan laku. Tetapi yang view biasa-biasa saja, seperti yang dilakukan oleh para artis, contohnya ini. Contoh sekali lagi, artis-artis besar dengan subscriber 40 juta, 30 juta, tapi penontonnya cuma 500.000, 300.000, itu malah tidak dipercaya. Tetapi kalau dengan subscriber 1 juta, penontonnya 500.000, dari hasil iklan AdSense, teman-teman bakalan yakin. Ya, itu adalah sekali lagi strategi. Jadi mudah-mudahan ada pembelajaran bagi teman-teman ya. Kalau memang mau beriklan video-video lama itu untuk menarik rekomendasi dari channel-channel atau dari video-video yang memang sepi penontonnya. Dari iklannya, dari video yang diiklankan memang kita tidak dapat. Tapi dari video yang direkomendasikan oleh video yang diiklankan tersebut, dari situlah teman-teman mendapatkan sumber penghasilan. Dan ini apakah boleh? Boleh. Tetapi sekali lagi, kalau memang untuk ngejar jam tayang jangan dilakukan karena percuma ya, percuma. Mending gunakan aja kolaborasi dan upload video. Jadi kalau ingin gajian tiap bulan tuh seperti itu ya. Bukan ditonton sendiri boleh Bang, ditonton sendiri boleh, tetapi jangan barbar. Kemarin sudah kita bahas. Kalau hanya untuk salah klik segala macam,
atau tiba-tiba tanpa sengaja mengklik video kita, itu kan nggak masalah kalau sekali 2 kali. Saya juga masih sering. Tapi kalau dilakukan, ditonton sendiri, apalagi cloning Chrome, goblok lagi ini. Ya, bukan hanya videomu yang bermasalah atau traffic invalid, tapi iklanmu malah, AdSense-mu malah di-banner. Tetapi kalau diiringi dengan kolaborasi video atau upload video, itu masih aman-aman saja. Ya, sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.